Rijalun ini masih berhubungan dengan ayat 36. Itu orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang mengagungkan Allah? Di antaranya rijalun adalah sekelompok laki-laki. Kalau ngomong laki-laki ya perempuannya juga ada. La tulhihim, di mana mereka itu tidak bisa dilalaikan tijaratun, oleh perdagangan, oleh jual beli. Wayanya sholat maya sholat aja, biarin kata rame begitu. Wala bai'un, ya, wala bai'un, dan juga tidak dilalaikan pula oleh perniagaan. Ya bisnis, tapi wayanya berjamaah ya tetap berjamaah. Bisnis atau kerja ya kerja, wayahnya ngaji mah ya tetap ngaji. Bisnis, wayahnya puasa ya puasa. Jangan jadi alasan gua kagak kuat puasa. Emang kenapa? Gua kerja. Nah itu itu keliru. Justru kerja mencari nafkah itu untuk bekal ibadah, bukan kemudian ibadahnya dikorbankan gara-gara nyari bekal. Ini kan keliru namanya. Kebalik. Nah, orang-orang yang seperti itu yang senantiasa meramaikan masjid, meramaikan musola, meramaikan rumah-rumah ibadah dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak dikalahin sama apa-apa yang lain-lain tuh enggak. Soal ibadah. Wa iqamis sholati, dan juga dia mendirikan sholat. Wa itaiz zakati, dan dia membayar zakat. Kalau ngomongnya membayar zakat berarti dia mampu. Ada uang, itu ada rezeki dari Allah. Kenapa mereka begitu tekun di dalam menjalankan taat dan ibadah? Karena mereka merasa yakhafuna. Mereka merasa takut, ya. Mereka merasa takut. Yauman, pada suatu hari ketika nanti, yaitu hari kiamat ataupun hari penghisaban ataupun hari di mana mereka sudah mati. Yauman, pada suatu hari, tataqallabu, itu akan berguncang. Fihi, pada hari itu, al-qulubu, baik hati, wal absor, ataupun penglihatan. Saking dahsyatnya peristiwa kiamat, bikin jantung berdegup. Wah, takutnya luar biasa. Ya kayak sekarang jangankan kiamat beneran gitu. Ini lagi digoncang abis ini negara kita tuh. Banjirnya nggak ketulungan di Indramayu, Kerawang, Cikampek itu, sampai ke atap. Banjirnya itu bukan pakai lakon tsunami, enggak. Jadi kena banjir begitu nggak harus tsunami. Hujan deras lebat, nggak berhenti juga, akhirnya nggak nampung. Ya gimana mau nampung, rumah semua tanah semuanya udah diplur buat pabrik. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu. Liyajziyahumullah, berharap dengan ibadahnya, berharap dengan ketekunan taatnya, berharap dengan sholat dan puasa serta zakatnya, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka. Ya kayak kita ngaji ini kan berharap dibalas sama Allah. Ahsana ma'amilu, kalau Allah membalas itu biasanya dengan balasan yang terbaik.
dengan balasan yang terbanyak. Contoh kata Allah sendiri, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Man jaa, siapa yang melakukan bil hasanati kebaikan, falahu, maka baginya asru amsalihha, 10 kali lipat. Jadi kalau sekarang kita duduk di majelis nih, di musola tholabul ilmi, pahalanya 10 kali lipat kita ngaji. Begitu. Kalau kita bahas satu ayat, 10 kali lipat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong-ngomong, kita ngaji udah berapa lama nih? Udah banyak kayaknya nih. Lo kan terus perek ya. Banyak banget kayaknya nih. Besok mah boleh perek begitu. Nah itu oleh Allah dibalas berlipat-lipat ganda. Bahkan kalau Allah lagi demen, kalau lagi resep nih, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu kalau melipat gandakan semau-maunya. Semau-maunya. Lah kalau semau-maunya banyak, maka dengan harapan kita ngaji itu dapat ridho Allah, supaya Allah kasih balasannya semau-maunya. Biarin kerjaan kita jelek juga, yang penting tunjukin niat kita baik, gitu kan? Ya gimana mau bagus, orang ngaji campur tidur. Kalau pengajian RT ngaji campur ngerokok, ya orang tangannya begini. Gitu kan ya. Besok-besok mah jangan. Ngaji begitu tuh orang dapet itu. Orang dapet ilmu, yang pasti dapat ngabisin rokok. Bahkan wa yazidahum, bukan cuman Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda, tapi kata Allah wa yazidahum, Allah nambahin lagi. Coba bayangin, Allah tambahkan lagi kepada mereka min fadlihi, tambahan itu semata-mata karunia Allah. Jadi orang kalau baik gimana sih? Ya orang kalau baik nih, misalnya kita punya bini belanja sama tukang sayur, tukang sayurnya baik banget, sudah dikasih murah. Kalau orang harganya misalnya 5.000, kita mah nggak 5.000, 4.000, gitu kan? Dikasih murah tuh. Begitu pulang ditambahin lagi tuh yazidahum. Udah dikasih murah juga ditambahin. Allah ngasih balasan, satu pekerjaan ibadah dibalas 10 kali lipat, ditambah lagi dengan karunia-Nya, udah tak terhingga. Maka mudah-mudahan setiap kali ibadah kita dapetin itu. Cuman jangan dirusak, gitu kan? Kadang-kadang kita suka lupa ngerusak lagi. Iya, cuman tadinya cuman balas WA doang. Akhirnya lama-lamanya kata-kataan. Iya, lama-lama kata-kataan itu di WA. Akhirnya jadi apa? Jadi hilang tuh kebaikan-kebaikan. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yarzuqu, Allah akan memberikan karunia rezeki man yasha, kepada orang yang dikehendakinya, bi ghairi hisabin, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Lagi duduk depan warungnya Ramli, Pak Haji Fuad lewat. Iya, beliin samsu sebungkus gitu. Buat ustadz yang ngerokok kan itu ya. Iya. Yang kagak ngerokok mah yang kagak. Gitu datang itu kan dikasih HP. Itu namanya bi ghairi hisab.
Ya, tanpa diduga-duga, tanpa disangka-sangka. Nah, kebalikannya nih, walladzina, adapun mereka orang-orang kafaru yang ingkar. Ya. Apanya? A'maluhum, perbuatannya ingkar. Kasarobin, ya, kasarobin biqi'atin, seperti fata morgana, biqi'atin, pada sebidang tanah, ya. Yahsabuhu, dikiranya, ya, disangkanya itu apa? Dham'anu ma'an, seperti air, ya. Dikiranya itu air. Kalau kita lagi berdiri di tengah padang pasir atau di tanah tegalan, itu ada tuh seperti gelombang air. Ini hawa panas. Itu namanya fata morgana tuh. Dari kejauhan seperti air, aja didatengin, kan gitu tuh, didatengin kan ada harganya. Tapi ternyata hatta idza ja'ahu, hatta sampai idza ja'ahu, bila mana orang yang menganggap itu air mendatanginya, lam yajidhu syai'an, dia tidak jumpai apa-apa. Kagak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Wa wajadallaha indahu, maka dia hanya mendapati ketetapan Allah, hanya dia mendapati takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dianggap air ternyata bukan, hanya uap udara. Fawaffahu hisabah, fawaffahu, maka Allah memberikan kepadanya hisabahu, perhitungannya. Kalau udah dihitung sama Allah, catatan-catatan amal kita udah repot itu. Wallahu sari'ul hisab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu amat cepat perhitungannya. Sekarang begini, dulu kalau kita belanja tuh kadang-kadang memang cepet juga, cuman tetap kudu dijumlah, bla 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 kan gitu. Dulu dicatat ya. Timun 2 kilo, terasi 1 kilo, garam terus itu kan. Bread, garis bawahnya gitu ya. Direken. Sekarang kan enggak, kalau di swalayan tinggal diginin doang. Klik, klik, klik gitu kan. Walaupun banyak, cepat sekali. Begitulah hisab nanti di akhirat. Sudah apa? Sudah ada rekapannya, tinggal lihat jumlahnya doang. Nih buku amalmu, nih buku amalmu, begitu. Nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Dan nggak pakai lama itu sebenarnya ada 2 kemungkinan. Membahagiakan buat ahli surga, karena dengan cepatnya perhitungan dia akan segera menerima balasan surganya. Itu jadi bagian dari nikmat ahli surga. Jadi cepatnya perhitungan itu membuat apa? Membuat bahagia buat ahli surga. Begitu juga sebaliknya, cepatnya perhitungan membuat sengsara buat ahli neraka. Kenapa? Aduh, ini cepet, ini bakal masuk neraka langsung, nggak pakai entar-entaran, gitu. Kalau masih di sidang kan masih lama tuh, masih di sidang lagi, banding lagi, sidang lagi, banding lagi, masih lama, belum vonis. Tapi kalau udah divonis, tok 7 tahun, ya udah nggak ngapa-ngapain, tinggal terima apa? Siksaannya. Begitu juga vonis, begitu cepet dihitung bla 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 bla, langsung tinggal digiring ke neraka.
itu membuat tambah sengsara bagi ahli neraka. Awkazulumatin atau laksana kegelapan atau gelap gulitanya fi bahrin lujjiyin, di dalam lautan yang dalam, di dasar laut maksudnya. Di dalam air saja itu sudah gelap, ditambah di dasar laut, tambah lagi malam, udah nggak kebayang. Udah begitu yakshahu maujun, ya, dihantam atau dihempas oleh ombak atau badai mauj. Min fauqihi maujun, dari atasnya ombak bergulung-gulung. Ombak belum kelar, biasanya kan kalau ombak susul-susulan itu kejar-kejaran. Ini belum rapi dikejar lagi. Terus begitu. Min fauqihi sahabun, sedangkan dari atasnya itu ombak ada awan. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan atau gelap gulitannya itu ba'duha sebagian, fauqa ba'din di atas sebagian yang lainnya, saling tindih menindih atau artinya saling bertubi-tubi. Udah gelapnya ombak, ombaknya juga enggak satu, menggulung. Kemudian di dasar lautan tambah malam lagi kan. Idza tatkala akhraja, dia mengeluarkan, yadahu tangannya, lam yakad yaro, niscaya atau hampir-hampir tiadalah dia bisa melihatnya. Ya namanya orang gelap, tambah ketindih ombak. Ombaknya bukan satu, menggulung, saling tindih menindih ombak. Orang lagi kelelep begini kan susah. Ini gambaran orang yang durhaka kepada Allah. Ketika dia divonis di dalam azabnya Allah, sudah tidak punya harapan lagi. Kayak tadi orang yang kelelep, kagak kelihatan walaupun begini-begini. Nah kalau mau begini di dunia, gitu kan, kata panitia pembangunan musola, ini kurang semen 5 sak saya. Nah, ini kan gini nih, gitu. Iya, nunjuk duluan. Ini saya kasih contoh, An-Nur ini ibarat angkot, Pak. Ibarat angkot. Trayeknya bagus. Trayeknya bagus. Jadi kalau kita mau usaha, kalau mau bisnisnya bisnis angkutan, ini cari yang trayeknya bagus kan, biar dapat setorannya lancar dan gede. Ini An-Nur ibaratnya apa? Sudah mobilnya bagus, supirnya bagus, kemudian trayeknya bagus, udah nggak bakal tekor pisan kalau kita nyumbang di mari, gitu. Ya kalau kita mau apa? Mau punya angkutan umum, nggak bakal tekor banget. Kenapa? Karena trayeknya bagus, untungnya pasti banyak. Ya kegiatannya kan full. Jangan angkot bagus tapi trayeknya nggak jelas. Supirnya supir tembak lagi. Wah, dipinterin mulu. Tekor. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Wa man lam yaj'alillahu nur, wa man, dan siapa saja, lam yaj'al, yang tidak menjadikan siapa Allah Subhanahu wa taala lahu baginya nuron, cahaya, fama lahu, maka tiadalah bagi orang itu min nur, dapatin cahaya. Kalau orang sudah digelapkan oleh Allah, maka sulit mendapatkan hidayah. Kalau orang sudah ditutup hatinya, maka sulit terbuka. Walaupun kedengeran itu tetap aja nggak terusik.
Ya, walaupun kanan kiri orang mati, nggak ada takut mati. Gitu. Ya ngapain katanya gua takut mati? Emang orang bakal mati? Betul. Kalau matinya nggak perlu ditakutin, tapi hidup sesudah mati itu yang perlu diwaspadain. Karena sesudah mati itu bukan mati, pasti hidup. Kan katanya dalam surat Al-Qiyamah tuh, ayat sabul insanu lan najma'a idhamah. Manusia beranggapan kalau sudah berserakan tulang belulang, Allah nggak bakal bisa lagi ngumpulin. Bukan begitu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk mengumpulkan tulang belulang yang berserakan. Bengkel HP tuh HP berandakan Pak. Walaupun acak-acakan kayak apa, ya tahu ini begini. Kalau kita ke bengkel mobil, ini begini, kita mau bingung kan gitu. Tapi kalau ahlinya, ya tahu. Biar umur kecil-kecil tahu tempatnya di mana, nggak bakal ketuker. Begitu juga tukang telepon itu, kabel di sana tuh depan tuh kan ruwet banget itu. Kita mau boro-boro mau betulin, ngeliat aja udah puyeng. Gitu kan? Tapi ahlinya gampang. Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada itu semua. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan Allah sanggup mampu untuk mengumpulkan, untuk mengembalikan seperti yang semula. Alam taro, tidakkah kamu melihat annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusabbihu, bertasbih, lahu, kepada Allah, man fis samawati, makhluk yang berada di langit, wal ardi, dan juga makhluk yang ada di bumi, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ikan, yang lain-lainnya yang di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Kodok termasuk. Wat-tairu, dan burung, sofatin, berbaris ya. Burung kalau kita lihat tuh, belum lama kan ada juga tuh yang viral tuh. Burung di mana? Di Turki tuh, mana tuh? Ya kan? Ramai tuh. Berbaris. Itu termasuk juga sedang memuji kepada Allah. Bahkan membentuk